Dan Memang benar-benar serba bisa. serba ya. bisa, Musik aja semuanya. bisa. Apa sih kadang-kadang yang jadi inspirasi Mbah ketika berkarya? Apa yang paling sering yang apa mungkin tiba-tiba lagi ada wangsit apa gitu atau ada Mbah melihat sesuatu yang akhirnya bisa menjadi inspirasi. Apa yang paling sering Mbah temui sehingga menjadi inspirasi dalam berkarya? sosial kah? Perempuan cantik kah? Enggak, perempuan. Oh, Perempuan. perempuan kan, betul kan? Tebakan saya. Kenapa? Perempuan. Maksudnya Ada nggak yang lebih inspiring dari perempuan? tersanjung saya. Pidato, politik, peristiwa alam dan lain sebagainya. Saya ngebayangkan perempuan. Saya pernah diskusi sama teman, apa yang pernah membuatmu pulang? Ditanya sama Hanung Bramantyo, apa yang pernah membuatmu pulang? Apa bendera negara? Enggak. Yang akan membuatku pulang adalah perempuan yang bersedekap di atas bukit dengan rambut yang berkibar bagi bendera. Siap-siap. Bayangkan nih Pak, Bendera. set gini, set. Dan laki-laki nggak pulang-pulang, tapi dia menunggunya sampai nggak tahu kapan. Itu kan indah sekali. Oke, saya boleh minta satu hal dari Yap. Mbah? Yep. Saya pengen sesuatu yang cukup sentimental dan juga romantis. Bagaimana seorang Mbah Sujiwo Tejo mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sang istri? Susah kan? Susah loh. Boleh lewat nada, boleh lewat tatapan Puisi. wajah, ekspresi wajah, karena itu bisa menggambarkan ya Tara, betul? Bisa juga dengan puisi, Gestur. sajak, dan lain sebagainya. Atau puisi? Karena saya percaya Anda bisa melakukan apapun, ya kan? Aku nggak suka dibanding Anda. Oke. Jadi saya panggil Mbah ya. Ya wes Dipanggil Mbah. kamu, dipanggil sampean, dipanggil situ jauh lebih. Oh iya iya iya. Anda itu menurut saya hanya cocok sebagai panggilan buat mantan yang putusnya nggak enak. Catat ya, catat. Catat ya, berarti Mbah Sujiwo Tejo adalah mantan saya yang putusnya nggak enak. Ditelepon, Panggil Anda. ditelepon tiba-tiba, hai apa? Ini dari mantan. Anda di mana sekarang? Iya, itu gitu. Atau masih untung kalau, hai, lu ini kamu, hai apa kabar? Masih enak zamanku dong. Aku nggak tahu gimana ya. Yen tak rasa ragu wowo tak tahan lagi aku. Rasa jroning ati tansah kelingan kembanging netra selalu teringat-ingat dalam kembang di mataku. Godo aku rino wangi yang memenuhiku siang dan malam. Tara Bagaimana itu buat istrinya loh Tara, buat Iya. istrinya Mbah Kenapa jantung yang Sujiwo. sangat Bagaimana sekarang soal film? Karena ada beberapa, kita juga punya cuplikan tayangannya sebenarnya. Kita lihat dulu aja Yang cuplikan paling aku tayangan. ingat sih film Mbah Sujiwo Tejo itu Kafir ya Mbah? Film Kafir. Iya, Itu Satanis. tahun berapa Mbah? Itu tahun zaman sepur keluduk itu zaman. Oh, zaman gak enak itu. Tahun 90-an akhir. Tapi film itu membawa aku lama di Iran, hidup di Iran karena film itu keliling di berbagai negara. Di Iran. Saya cukup lama, hampir sebulanan aku di Iran. Dan saya tahu bahwa kadang-kadang dunia itu nggak seperti yang digambarkan Apa yang media. Mbah membuat Mbah mau bermain di film itu? Apa memang langsung sutradaranya ataupun produsernya menunjuk Mbah sebagai cast utamanya? Langsung menunjuk. Dan aku paling seneng jadi antagonis. Memang. Oke. Justru Antagonis itu ya tantangan. Malah sebelum itu film pertama saya sebetulnya Telegram yang nyutradarain Mas Slamet Raharjo. Itu saya jadi pacarnya seorang pelacur. Pelacurnya Ayu Azhari. Mas Slamet Raharjo sendiri kalau nyutradarain aku itu enggak Kamu gitu peran enggak. ini gitu, Cuman enggak. enggak, oke Jo, oke ya, Kresna Jo, Kresna ya, siap, Kresna, action. Dia merem gini, gitu, sutradara lain juga gitu. Jadi pakai simbol-simbol wayang, supaya aku kebayang, oh Kresna maksudnya gini. Atau kalau enggak, Jo, Rahwana, action, dah. Oke, kita coba. Untuk antagonis berarti Krisna. Eh, Rahwana? Rahwana Rahwana boleh. ya? Ya. Rahwana.
Merah warna tapi mungkin aku pakai salah satu saja aja ya. Sajaknya siapa ya? Iya Mbah, boleh Mbah. Sajaknya Sutarji Kalsumbahri aja. Oke Mbah. Aku bawakan mawar padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan nyawaku padamu, tapi kau bilang cuma. Aku bawakan darahku padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan cintaku padamu, tapi kau bilang cuma. Aku bawakan arwahku padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan mayatku padamu, tapi kau bilang cuma. Aku bawakan kerandaku padamu, tapi kau bilang hanya. Tanpa apa aku datang padamu. Wah. Wow, Sampai tegang saya. sama. Saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau kita lihat itu antagonis, bagaimana dengan sesuatu yang menyedihkan? Karena kadang-kadang sesuatu yang Misalkan menyedihkan. kehilangan sesuatu gitu. Kira-kira apa yang bisa membuat kita untuk memancing? Itu kalau memancing kesedihan. Iya. Biasanya saya mengingat itu namanya kalau di acting namanya jembatan keledai. Ya, saya berhutang rasa sama almarhum Wahyu Sihombing. Dia salah satu saya belajar acting. Itu namanya jembatan keledai. Kalau kamu diminta acting sedih atau apa, secara spontan, ingatlah secara spontan juga hal-hal yang menyedihkan. Iya. Jadi misalnya terus tiba-tiba suruh baca sajaknya Hairil Anwar. Aku berkaca, tidak untuk ke pesta. Ini muka penuh luka siapa punya. Segala menebal, segala menggumpal, segala tak aku kenal. Selamat tinggal. Itu saya pakai jembatan keledai itu biasanya. Teman-teman semua ngerasain ya, seperti apa perubahannya. Karena saya sendiri merasakan hal itu. Ya. Jadi mudah-mudahan yang telah disampaikan oleh Mbah Sujiwo Tejo ini juga bisa membuat kita bisa cepat antara sedih, bahagia dalam waktu yang cepat. Betul, betul, betul. Nanti kita masih ada obrolan lainnya, betul? Betul, Betul. pasti. Jadi jangan beranjak dulu, tetap bersama kami tentu saja dalam 3 in 1. Gali informasi, jadikan inspirasi. Aku gak nonton layang, Pendeta. Aku tiduran aja gini, mikirin nama. Oh, cari inspirasi. Jadi pas ada dalang. Bumi kanjeng langit aduh, pokoknya gamelan tiba-tiba muncul sini jagat gitu. Saya namakan jagat. Karena jagat gak usah pakai yang lain-lain, karena jagat sudah menampung semua.